Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 1 Digong, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SD 1 Digong, serta yang membanggakan rekan-rekan. Pada pagi hari ini kami sebagai membacakan susunan acara, itu acara diseminasi budaya positif. Di antaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Daniati SPD, yang keempat tanya jawab, yang kelima guru. Kemudian acara yang pertama pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Dalam kesempatan siang hari ini, mohon maaf pada saya mohon waktunya sejenak untuk mengikuti kegiatan dari Bu Lina Daniati dalam acara kegiatan yaitu budaya positif yang ada di SDN 1 Digong ini. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya mohon bantuannya, mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti Bu Lina bisa melaksanakan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Untuk itu kegiatan sebenarnya akan saya serahkan kepada Bu Lina sebagai pembawa materi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, tidak ada halangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari kepala sekolah. Acara selanjutnya pemaparan materi diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Daniati SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kita bisa berguna pada hari ini dalam keadaan sehat. Salam serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita nantinya kita syafaatnya. Teman saya hormati Ibu Kepala SDN 1 Digong, Bapak Ibu Guru SDN 1 Digong, terima kasih waktu yang telah diberikan untuk berpartisipasi pada acara diseminasi budaya positif SDN 1 Digong. Saya Lina Daniati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora, ingin menyampaikan materi tentang pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Nanti ada
pertama yaitu diseminasi pemahaman budaya positif, yang kedua adalah penerapannya. Bapak Ibu semua, tahukah Bapak Ibu apa itu budaya positif? Di sini disebutkan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Menurut Bapak Ibu semua, setujukah yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Guru berperan sebagai teman bagi siswa? Oke, karena semuanya positif, maka kita setuju. Nah, dalam budaya positif yang akan kita pelajari bersama yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, keempat tentang posisi kontrol seorang guru, kelima kebutuhan dasar manusia, keenam segitiga restitusi. Sebelumnya saya mohon maaf ya menggunakan masker karena penyakit yang bisa menular melalui pernafasan, jadi harus dipakaikan undangan ya. Lanjut, yaitu yang pertama tentang disiplin positif. Sudah saya sediakan post-it di situ deh. Bisa dituliskan jawaban dari nomor 1, 2, 3 menurut pandangan Bapak Ibu semua. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin? Bisa satu kata, bisa dua kata. Monggo. Yang kedua, cara apa yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin pada murid? Yang ketiga, apakah cara tersebut berhasil? Silakan untuk dituliskan. Boleh satu pertanyaan, satu post-it, atau langsung ketiga pertanyaan dalam satu post-it, bebas ya. Monggo, nanti yang sudah bisa ditempelkan di depan. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin? Disiplin apa ya? Kemudian cara apa yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin pada murid? Yang ketiga, apakah cara tersebut berhasil?
Sampai situ ya, B. Saya baca satu persatu. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin? Ada teratur, mematuhi aturan yang berlaku, perbuatan yang baik untuk memajukan anak, aturan yang harus ditaati, menaati peraturan, disiplin artinya mentaati, case to success, tepat waktu, taat, patuh dan taat. Hampir semua sama intinya. Disiplin itu teratur, mematuhi aturan, taat, ya, kunci untuk sukses. Kemudian yang kedua, cara apa yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin pada murid? Membuat tata tertib, memberi pengertian dengan cara pendekatan antara guru dan murid. Yang kemudian cara dengan memberikan hadiah, membuat peraturan kelas, memerintah dengan tegas, memberi hukuman, tugas, hadiah sesuai usia anak, membuat mereka melakukan hal tersebut setiap hari atau berulang kali, mengatur waktu dengan baik, menerapkan tepat waktu pada siswa dengan cara pendekatan sosiologis. Oke, semua cara ini bisa diterapkan ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, apakah cara tersebut berhasil? Cukup berhasil? Iya, insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil. Berhasil karena dengan ketegasan guru membuat anak menjadi disiplin. Kadang berhasil bagi anak tertentu, tetapi bagi anak yang lainnya belum berhasil. Ini yang dengan memberi hukuman tugas hadiah. Kemudian tentu berhasil, yang berhasil tergantung usaha pendekatan. Bila dilakukan terus-menerus akan berhasil. Memang harus ada konsistensi, ya, biar berhasil. Di sini disiplin positif, disiplin dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi dalam diri siswa itu sudah tumbuh sendiri, ya. Sebagai pendidik, tugas kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah disiplin. Jadi, disiplin positif di sini diharapkan siswa mampu menumbuhkan rasa disiplin dari dalam diri siswa tersebut tanpa harus ada imbalan ataupun ancaman ataupun hukuman. Jadi perlu adanya pembiasaan. Kemudian disiplin positif itu ada disiplin diri, nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan yang bersifat universal diantaranya tentang kejujuran, terus saling menghormati, terus pelayanan, keramahan, keadilan, tolong-menolong, gitu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila dari aspek kreatif, yaitu gagasan orisinil, karya orisinil, dan keluasan berpikir
dari aspek bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Itulah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dari aspek profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, dalam bukunya dituliskan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, motivasi perilaku manusia dalam berperilaku itu ada 3 menurut Gosen B. Yang pertama, ingin menghindari ketidaknyamanan. Contohnya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila tidak melakukan hal tersebut. Ini motivasi ekstrinsik dari luar dan biasanya tidak bertahan lama. Jika ancaman itu hilang, maka tidak akan ada motivasi melakukan perilaku tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada jenis ini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi ekstrinsik. Jika tidak mendapatkan imbalan atau hadiah yang dia harapkan, maka dia tidak akan melakukan aktivitas atau perilaku tersebut. Yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukan hal tersebut. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi berdasarkan kesadaran diri, motivasi intrinsik dari dalam diri. Ini akan lebih ampuh bila untuk menciptakan kesadaran diri anak untuk berdisiplin. Motivasi perilaku ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk mencegah timbulnya motivasi eksternal pada murid. Jadi tidak perlu harus diberi hukuman ataupun penghargaan. Motivasi itu sudah muncul dari dalam diri murid tersebut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga ini mirip tapi berbeda. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, biasanya dari guru. Kemudian konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor muridnya, selalu mengawasi murid. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari tindakan yang menyimpang. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini berbeda, nih. Mirip tapi berbeda. Tujuannya sama, untuk mendisiplinkan murid. Ada 7 pernyataan menurut Bapak Ibu. Yang pertama, ini termasuk konsekuensi atau hukuman, nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi apa hukuman ini? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke
WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi nopo hukuman nih? Bisa dua-duanya. Konsekuensi atau hukuman, bisa konsekuensi, bisa hukuman. Yang ketujuh, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ada yang bingung 6 dan 7 nggih. Nah, di sini konsekuensi itu kesepakatan antara guru dan murid dan itu sesuai dengan apa ya? Perbuatannya. Akibat perbuatannya maka dia harus itu. Sedangkan hukuman itu yang tidak sesuai, yang memberatkan siswa dan itu satu arah. Kalau yang nomor 6 ini membersihkan WC karena merusak pensil teman, harusnya pensilnya itu cukup diganti, tidak harus membersihkan WC. Nah, membersihkan WC ini termasuk hukuman. Sedangkan yang poin 7, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK, berarti termasuk konsekuensi karena PJOK itu kan kesehatan. Nah, dia terlambat 10 menit. Nah, lari itu untuk mengganti pemanasan. Itu konsekuensi. Oke. Ada seorang ilmuwan yang menyatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, mengapa penghargaan itu kok menghukum? Padahal yang kita ketahui penghargaan itu kan diberi hadiah, murid senang, dan biasanya menurut pada Bapak Ibu guru. Ternyata ada beberapa alasan. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Tetapi jika diulang-ulang kembali dalam jangka waktu yang lama, lama-lama anak tersebut atau murid tersebut tidak akan menurut lagi dapatnya itu lagi. Jadi untuk jangka panjang tidak efektif. Penghargaan ini tidak efektif tadi nggih. Jika seorang anak mengharapkan penghargaan yang lain, tetapi dia dapatkannya lain, nah, berbeda dengan yang diinginkan, jadi si anak kecewa, berkecil hati sehingga tidak akan melakukan apa yang disuruh, apa yang diminta oleh guru. Jadi penghargaan ini tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau tidak diberi penghargaan, ya tidak akan melakukan. Penghargaan merusak hubungan. Jadi bisa merusak hubungan antar murid. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi bisa berdampak negatif terhadap hubungan siswa. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, cenderung berbohong karena takut tidak mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba melakukan kegiatan. Selanjutnya penghargaan meraih ketepatan. Ini dilakukan riset yang pertama dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan dibandingkan yang tidak diberi uang. Kemudian riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberi tahu saja
saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya. Jadi ketidaktepatan. Penghargaan juga mengurangi kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Malah yang tidak diberi penghargaan itu malah yang lebih berkembang daripada yang diberi penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi terkadang penghargaan itu bisa malah menimbulkan hal yang negatif. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya yang dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking itu akan merasa paling dihukum karena tidak mendapatkan ranking 1, apalagi yang ranking paling akhir, nah itu merasa dihukum sekali karena tidak mendapatkan penghargaan. Nah ini akan berdampak negatif pada perkembangan murid kita. Selanjutnya penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Jadi malah bisa membunuh motivasi dari dalam diri siswa itu. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sudah merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi kalau sudah bahagia ya jangan diberi penghargaan, malah itu akan menghilangkan rasa bahagia. Itu menurut Anfikon. Soalnya sudah mantap ya. Jam-jam siang ini. Gerak dulu ya. Enggak berdiri Bapak Ibu. Ya. Bluetooth mode. Connected. Disconnected. Connected.
terangsang. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Safety, keamanan. Keamanan, biar aman. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan, karena semuanya itu ada tujuan. Nah, yang membedakannya apa dengan keyakinan dan peraturan? Nah, di sini keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, bahasa, negara, bahasa maupun agama. Jadi kalau keyakinan itu kesepakatan bersama. Kemudian di sini disebutkan kalau peraturan biasanya rinci dan konkret. Peraturan biasanya dibuat dalam jumlah yang cukup banyak. Peraturan bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan dibuat lebih abstrak dan universal. Dapat mencakup perilaku-perilaku yang berkaitan dengan nilai yang diyakini. Kalau peraturan itu terinci, sudah A, B, C, D, E itu sudah jelas deh. Kalau keyakinan itu masih mengglobal, universal, kesepakatan bersama. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas, yang pertama prinsip keterlibatan, yang kedua tak perlu banyak agar mudah diingat, ketiga menggunakan kalimat positif, keempat sesuai dengan konteks lingkungan sekolah, kelima perlu ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan situasi. Jadi untuk membuat budaya positif, disiplin positif, kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena yang pertama, peraturan itu dibuat dari satu pihak. Kalau keyakinan itu dari dua pihak, jadi kesepakatan bersama. Jadi ada kesadaran diri untuk menaati apa yang sudah disepakati, itu keyakinan kelas. Sedangkan peraturan itu hanya satu pihak, jadi cenderung melakukan karena takut akan hukuman atau ingin mengharapkan imbalan saja. Jadi itu motivasinya eksternal. Kalau keyakinan kelas itu motivasinya dari dalam diri siswa. Nah, keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak. Yang penting mudah diingat dan siswa itu mau menjalankannya dengan kesadaran diri. Menggunakan kalimat yang positif, tidak boleh kata dilarang, jangan, tidak boleh. Nah, itu kan kalimat negatif itu dihilangkan dalam membuat keyakinan kelas. Sesuai dengan konteks lingkungan sekolah, sesuai dengan keadaan sekolah, apa yang harus diyakini agar sekolahnya, belajarnya nyaman, menyenangkan, dan efektif. Perlu ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan situasi. Jadi harus ditinjau, sering ditinjau. Perlu ditambahi atau tidak, kita kesepakatan bersama dengan murid. Kalau peraturan kelas kan biasanya itu saja dari dulu sampai sekarang. Selanjutnya dalam budaya positif ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Semua posisi ini bisa dilakukan oleh seorang guru, dan yang paling bersahabat dengan siswa itu adalah posisi yang kelima. Tapi semuanya bisa dilakukan demi menerapkan budaya positif sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tidak semuanya itu sesuai kebutuhan. Jika memang muridnya butuh dihukum ya harus dihukum, tapi tidak harus selamanya dihukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut karena untuk membuat bersalah. Apa kamu tidak kasihan kepada ibu? Kan biasanya seperti itu untuk membuat anak merasa bersalah. Akhirnya si anak meminta maaf.
teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi yang dilakukan siswa. Yang kelima, manajer respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer mengarahkan murid untuk menyadari dirinya berbuat salah dan menumbuhkan kemauan untuk memperbaiki permasalahannya. Manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera sebagai penghukum, biasanya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini biasanya seorang penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Akhirnya, Bapak Ibu kecewa, maaf Pak, maaf Bu. Biasanya sih seperti itu. Membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah dan mengajak kan deh, persuasi. Kalau bantu Bapak Ibu ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai teman, jadi lebih bersahabat. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Mengarahkan pemantau. Yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanya terlebih dahulu, sadar apa tidak kesalahannya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi setelah sadar kesalahannya ditanyai bagaimana untuk memperbaiki kesalahanmu. Itu sebagai manajer. Aku pernah membawa buku gambar. Simak bersama-sama nggih video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Aku pernah membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak siap katanya. Dia capek mengajari aku. Yang kedua sebagai merasa Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. ini sebagai Aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan. Aku disuruh pulang. Tidak boleh balik sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan berbagi. yang terakhir tadi sebagai manajer nggih. Yang pertama sebagai pemukul karena lupa membawa gambar disuruh menyanyi. Yang kedua tadi Pas. Aku pernah sebagai merasa berantem. bersalah. Pak guru bilang aku tidak siap katanya. Siapa? Dia capek mengajari aku. Yang ketiga Aku sebagai teman. pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku maklum. Aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan. Aku disuruh pulang. Tidak boleh balik sekolah. Aku mengejek Terakhir guru. sebagai manajer. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan berbagi. Ini tentang 5 posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian poin kelima tentang budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seorang individu
Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu rasa diterima. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin berprestasi, diakui, didengar, memimpin teman. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikannya, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian terakhir kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Jadi seorang guru jika ingin menerapkan budaya positif, disiplin positif, juga harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar siswa-siswanya. Mungkin saja siswa itu bertindak tidak disiplin karena ada salah satu dari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contohnya, misal rasa kasih sayang maupun rasa diterima dalam keluarga. Biasanya anak lebih cenderung nakal, usil, jahil, seperti itu. Atau rasa kesenangannya atau kebebasannya tidak terpenuhi, maka anak biasanya cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak disiplin. Jadi seorang guru sebelum mengambil keputusan, maka harus mengetahui terlebih dahulu kekurangan apa dari kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki oleh seorang. Yang poin terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah alternatif tindakan yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan masalah dengan murid. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini meliputi yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, misal seorang anak berbuat salah. Berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini untuk menstabilkan identitas anak biar tidak merasa bersalah. Biar percaya dirinya masih ada. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi untuk kebutuhan tertentu. Jadi harus ada validasi tindakannya. Dengan cara yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan keras. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apa keyakinan keras kita. Nah, tadi tujuan adanya keyakinan keras ya. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Jadi perlu dipertanyakan kepada siswa tentang keyakinan keras, tentang keyakinan dirinya. Itu contoh pengenalan segitiga restitusi dari permasalahan yang dihadapi siswa. Sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan itu 121. Tadi kamu pasti punya alasan melebar di atas kemampuan kamu saat di pelajaran. Nanti selesai pelajaran kita dengarkan pertanyaannya apa yang membuat kamu melakukan itu. Baiklah. Adik, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Bisa
menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Tergantung Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Nah, itu tadi contoh penerapan segitiga resolusi. Jadi, guru mengajak siswa yang melakukan kesalahan untuk berdiskusi, menyadari dirinya telah berbuat salah apa, kemudian meminta dirinya untuk memunculkan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, ini untuk kelas rendah, bagaimana ya kira-kira bisa diterapkan atau tidak ya untuk berpikir seperti itu ya? Perlu penanganan lebih ya. Jadi ini ya segitiga resolusi tadi adalah materi terakhir tentang budaya positif. Yes. Nah sekarang adalah penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Di antaranya pembuatan keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas ada beberapa tahapan. Yang pertama, guru menyampaikan pemahaman mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Setelah diberi pengarahan, kemudian murid menuliskan peraturan kelas yang diinginkan. Jadi kalimatnya masih ada kalimat negatif, ada yang belum sesuai. Tapi semuanya disuruh untuk menuliskan. Jadi dari dalam diri siswa tersebut. Masing-masing murid menambahkan peraturan kelas dan dilakukan identifikasi. Guru bersama murid mengubah peraturan kelas yang telah ditempel tadi untuk menjadi keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Jadi merubahnya menjadi kalimat positif. Murid menuliskan keyakinan kelas yang sudah disepakati di post-it lalu ditempelkan pada kertas berwarna. Keyakinan kelas ditempel di dinding dan ditandatangani semua murid sebagai wujud itu adalah kesepakatan bersama dan didasari kesadaran diri untuk melaksanakannya. Keyakinan kelas yang harus diyakini dipajang di dinding kelas agar diingat dan dilaksanakan. Harapan dari penerapan keyakinan kelas. Dengan penerapan keyakinan kelas diharapkan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut adalah aksi nyata tentang penerapan budaya positif di sekolah SDN 1 Jogok. Itu kegiatan upacara setiap hari Senin ataupun hari-hari
baru beberapa, semoga kedepannya bisa untuk dilaksanakan biar sama-sama edukasi kita bisa lebih bermanfaat. Kemudian kegiatan pembelajaran ini dengan permainan membuat drawing. Kalau ini adalah dengan fixed game turnamen, mengerjakan tugas kelompok bersama. Ini kegiatan Jumat Sehat sebenarnya ada banyak sekali ya. Jumat Sehat itu senam, terus makan bersama, bersih-bersih sekolah bersama, kadang-kadang jalan-jalan sehat di sekitar embung, ke pondok, ke sungai. Refleksi CGP. Setelah saya melaksanakan kegiatan aksi nyata pada modul 1 ini, saya merasa banyak ilmu dan pengalaman baru yang sangat berguna untuk kegiatan pembelajaran. Saya merasa senang dan antusias saat melaksanakan diseminasi dan aksi nyata modul 1.4. Saya juga mendapat ilmu baru tentang bagaimana cara mewujudkan menyelesaikan masalah murid melalui langkah restitusi. Saya juga merasa bersyukur karena dipertemukan dengan teman-teman guru dan kepala sekolah yang mendukung kegiatan saya. Setelah saya melaksanakan aksi nyata ini, saya memahami bahwa pentingnya membuat suasana positif di sekolah untuk menumbuhkan disiplin positif. Saya memahami tentang posisi kontrol seorang guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, cara membuat keyakinan kelas, cara menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi. Rencana perbaikan implementasi ke depan, menciptakan suasana positif di sekolah untuk menumbuhkan disiplin positif, memastikan semua murid melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, menyelesaikan permasalahan murid dengan menggunakan segitiga restitusi, memahami kebutuhan dasar murid untuk menentukan langkah restitusi yang tepat. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat itu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang kampok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikianlah isi dari materi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemaparan materi diskriminasi yang disampaikan oleh Unit SPD dalam bergerak angkatan 11 sampai 12. Setelah selanjutnya tanya jawab waktu semuanya. Kami silakan monggo untuk saya mau menanyakan. Silakan. Mau bertanya? Silakan. Tentang dan disampaikan oleh Bu Nadia. Motivasi perilaku, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar, restitusi. Tiga penanya, monggo. Monggo. Sepeda. Ringan. Gimana kedepannya Bapak Ibu kira-kira bisa bersama-sama? Ada masukan tambahan untuk membuat budaya positif di SDN 1 Bidong?
keyakinan kelas nggih. Membuat keyakinan kelas dengan kelas rendah kan butuh berpikir tingkat tinggi nggih. Misal membuat peraturan ini. Berarti kalau keyakinan kelas untuk kelas rendah dituntun. Misal dituntun mengarahkan masuknya tepat waktu apa tidak itu jadi dipancing dulu mau tujuannya guru ini, tapi anak-anak dipancing sepakat anak-anak ya gitu. Jadi tidak seperti untuk yang kelas tinggi kan kamu pengennya kelasnya seperti apa kan bisa ditulis sendiri. Kalau kelas rendah itu memang biasanya harus dituntun dulu. Sedikit dipancing dengan kata-kata. Misal bapak ibu guru menginginkan kelasnya yang tertib, anaknya sopan. Nah, kalau di kelas biar kita bisa belajarnya enak, bahasanya harus bagaimana ya anak-anak, harus berbicara dengan bahasa apa ya anak, kan biasanya seperti itu. Sopan dulu, nah nanti bisa menjadi kesepakatan. Baru juga menjadi kesepakatan dengan kelas. Yang sederhana mawon atau cuma dibuat 5 saja tidak apa-apa. Saling menghormati gitu. Yang anak-anak bisa paham mengutasnya. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ya, betul. Ada yang bertanya lagi? Ya, kalau tidak, cara yang ini telah tutup. Mari kita tutup acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini dengan bacaan menjelang bersama. Alhamdulillah. Kami sebagai moderator dan pembicara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan pesan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semuanya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru Rafael, tahukah kamu mengapa kamu disuruh duduk di sini dulunya? Tidak, Bu. Kamu benar-benar tidak tahu? Coba ingat-ingat apa yang sudah kamu lakukan kemarin dan hari ini saat jam istirahat telah usai. Iya, Bu, saya kemarin saat jam masuk saya masih jajan di kantin. Tapi saat jam sudah selesai saya masih bermain di luar kelas. Makanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Lina pun juga pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi kamu tidak seharusnya melakukan hal itu. Iya, tahu, Bu. Bolehkah Bu Lina tahu apa alasannya kamu melakukan itu? Saya kurang suka di dalam kelas. Saya lebih suka di luar kelas. Menurut kamu, bermain di luar kelas saat jam istirahat sudah selesai tindakan yang benar atau tidak? Tidak benar, Bu. Ingatkah kamu akan keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Coba sebutkan keyakinan kelas kita yang berkaitan dengan tindakanmu itu. Hitung waktu, Bu. Menurut kamu, tindakanmu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Lalu bagaimana upaya kamu untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan masuk kelas tepat waktu, Bu. Kamu yakin bisa melakukan hal itu? Yakin, Bu. Lalu Lina ingin tahu mengapa kamu lebih suka bermain di luar kelas? Karena di luar kelas udaranya sejuk, Bu. Baiklah, kapan-kapan kita bisa belajar di luar kelas sambil menikmati udara yang sejuk. Rafael, hari ini Lina dan kamu sudah berdiskusi untuk memperbaiki kesalahan kamu. Lina harap kamu bisa bertanggung jawab dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahanmu tadi. Baik, Bu, saya akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan saya. Lina sangat menghargai komitmen dan tanggung jawab kamu.
sekarang kamu bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Baik, Bu, terima kasih. Bu Lina bicara sebentar. Boleh, Bu. Tahukah kamu mengapa Bu Lina mengajakmu bicara di sini? Iya, Bu, tahu. Saya tidak mengumpulkan tugas bahasa Indonesia. Mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas bahasa Indonesia? Saya kemarin lupa mengerjakan, Bu. Kenapa kamu sampai lupa mengerjakan? Kemarin saya tidak belajar, Bu. Saya asik bermain HP. Zahra, tahukah kamu apa akibat dari perbuatanmu itu? Iya, Bu, saya tahu. Saya akan mendapat nilai jelek dan dimarahin Bu Lina. Bu Lina tidak akan memarahi kamu, Zahra. Bu Lina di sini ingin mengajak kamu berbicara, berpikir bersama, menyelesaikan masalah bersama. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kamu pasti sangat senang bermain HP, bukan? Iya, Bu. Zahra, bermain HP sampai lupa belajar, apakah tindakan yang benar? Tidak benar, Bu. Baik Zahra, terlalu sering bermain HP itu tidak benar, iya kan? Bermain HP memang menyenangkan, tetapi sampai lupa belajar dan tidak mengerjakan tugas adalah hal yang tidak benar, bukan? Iya, Bu. Oke, mari kita sekarang berbicara tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan dari tindakanmu tadi? Poin kedua, Bu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik Zahra, kamu sangat ingat betul dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu, dengan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Zahra, bolehkah Bu Lina bertanya? Boleh, Bu. Ingin menjadi orang seperti apakah nantinya kamu? Boleh bicara dan ceritakan? Saya ingin jadi orang yang baik dan pandai, Bu. Baiklah Zahra, untuk menyelesaikan masalah ini dan mewujudkan keinginanmu menjadi orang yang baik dan pandai, apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan mengurangi waktu bermain HP dan mengurangi mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh agar bisa mengumpulkan tempat waktu. Saya juga akan lebih giat belajar lagi, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, Bu. Baik, kamu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Lalu bagaimana kalau kamu suatu saat mengulanginya lagi? Saya bersedia menerima sanksi yang Ibu berikan. Baiklah Zahra, kita sudah menyelesaikan masalah ini dan Ibu sangat menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael, kelas 5. Setelah menyelesaikan masalah dengan Bu Lina, saya merasa senang karena ketika saya berbuat salah tidak dimarahi, tetapi diberi pengarahan agar saya bisa lebih bertanggung jawab mematuhi keyakinan kelas kami. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Setelah menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan Bu Lina, saya merasa senang dan menjadi lebih sadar akan tanggung jawab saya sebagai seorang murid. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yubina. Ambil bolanya Disha yang dapat bola. Oke. Silakan Disha. Pertanyaan dari Kulina. Tadi ya. Unsur yang terdiri dari beberapa titik jadi satu adalah garis. Oke, tepuk tangan buat Disha. Sekarang kita bermain.
Malawi.